Oke, jadi nanti kita hari ini agendanya adalah kita akan sedikit refresh lagi ya Pak Rafif ya. Refresh lagi. Balik Pak Tony ya, secara singkat. Secara singkat mengenai self. Kita kan baru kemarin di pertemuan pertama itu introduction ya. Iya betul. Mengenai self. Mungkin kita perkenalan lagi ya. Boleh, Pak Tony. Nah, mungkin dari Pak Rafif sendiri. Oke, halo semuanya Bapak Ibu, nama saya Rafif. Saya sebagai developer sekaligus menjadi nanti sebagai pengisi pemateri untuk masalah aplikasi self ini. Kemudian di sini saya bersama Pak Tony. Ya, halo, saya Tony. Saya sendiri selaku dari lead sales dan juga marketing dari self, ya, dari business development. Ya, jadi kita ini sedang banyak melakukan pengembangan ya terkait mengenai self seperti itu. Jadi kita sudah perkenalan. Jadi habis ini kita akan sedikit ada membahas materi ya terkait dengan judulnya. Jadi mau transformasi file-file Excel kita punya. Ya mungkin kan banyak dari Bapak Ibu ini dengan berbagai macam latar belakang industri, ya mungkin ada berbagai macam Excel yang dipunya. Kita mau coba convert file Excel ini menjadi sebuah aplikasi sistem. Iya, ya. betul sekali. Kurang lebih nanti ada 4 template karena di Sound itu sendiri yang dari demo sebelumnya kan ada 4. Waktu itu kita belum sempat kan coba untuk transform file Excel kan. Iya, hanya demo. Nah, kita sekarang mau coba untuk transformasi file Excel seperti itu. Ada kurang lebih ada sekitar 4. Jadi sebelum itu saya akan mulai dulu konsultasi, nanti setelah dilanjutkan dengan Pak Rafif untuk demo, dan habis itu juga nanti kita akan tanya jawab seperti itu. Oke. Jadi tanpa panjang lanjut lagi, kita langsung aja. Boleh Pak Tony, langsung dimulai saja. Oke, saya akan bagikan sedikit ini webinar kita transforming Excel templates menjadi Excel applications. Pada intinya sebenarnya Excel itu table kan? Table benar. Iya, dengan kata lain data kan? Iya. Bagaimana kita mengutilize memanfaatkan data kan seperti itu. Betul. Nah, jadi pentingnya pemanfaatan data ini. Data-data yang ada itu ya sebenarnya dari transformasi digital seperti itu. Dari yang data-data yang manual ya kita bikin jadi format file digital Excel. Nah, ini tuh sebenarnya namanya istilahnya DX, Pak Rafif. DX, ya. Digital Transformation siapa ya? Digital DX ya, biar lebih keren gitu bahasanya. Yang kekinian lah seperti itu. Nah, pentingnya transformasi DX itu dan pemanfaatan data ini ada kuesioner sedikit dari SCSK dengan grup-grup yang ada di SCSK ya, dengan grup-grup yang ada dari customer kita. Ya kurang lebih mengatakan 77,3% itu pemanfaatan data itu penting. Jadi bukan cuma hanya sekedar kita nampilin data di Excel dengan sampai 100 sheet, enggak. Data itu juga kita bisa olah seperti itu. Jadi ini ada berbagai macam sektor ya, maksudnya berbagai macam juga ya, macam-macam ya. Jadi dia kayak kinerja pekerjaan, evaluasi personel, prediksi manajemen, risk, resiko dan lain sebagainya. Jadi hampir semua sektor itu sebenarnya bisnisnya tuh mengutamakan pemanfaatan data seperti itu. Ya, dan pertanyaannya apakah sekarang sudah efektif belum sih rata-rata pemanfaatan data yang sudah ada di perusahaan-perusahaan seperti itu ya? Apakah sudah meningkatkan efisiensi kerja? Apakah sudah pengambilan keputusannya sudah jadi lebih baik hingga sampai merasakan perubahan pengaruh dari culture dari work seperti itu? Nah, ya memang sebagian besar ya masih belum, sebagian seperti meningkatkan efisiensi kerja ya mungkin dari hasil survei kami masih di bawah 60% seperti itu. Terus ya yang lain sebagainya seperti pengambilan keputusan juga masih rendah 50% dari data-data yang ada. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan itu data-data raw-nya itu terlalu banyak. Oke. Ngolahnya sulit di Excel. Ya juga mereka bagaimana menganalisa data tersebut. Nah, biasanya Pak Rafif tahu nggak sebenarnya kuncinya itu memanfaatkan data itu efektif itu apa?
Apa tuh Pak Tony kalau boleh tahu? Itu database. Nah, tapi sebelum itu saya ini salah satu contoh. Ini Workman, salah satu retail pakaian di Jepang. Yang ini jika kita menerapkan aplikasi database dalam suatu dari file Excel yang ada, itu kita bisa meningkatkan kinerja dari sebuah perusahaan. Ini Workman ini semacam retail pakaian lah, seperti kayak Uniqlo seperti itu. Tapi ini di Jepang Workman. Mungkin sebagian Bapak Ibu juga tahu. Nah, mereka dari yang tadinya sistem manual, terus kemudian convert manual, maksudnya Excel maupun tertulis, menjadi sistem yang terintegrasi dengan database. Mereka bisa menaikkan kinerja dari perusahaan, dan tentunya di sini dari segi sales penjualan. Jadi sebenarnya kata kuncinya saya bilang itu adalah satu, database. Sistem itu database. Database itu mungkin mengacu pada integrasi ya Pak. Betul sekali. Integrasi banyak data yang terpisah menjadi suatu sistem yang terpusat. Betul sehingga bisa diakses oleh satu sama lain. Betul. Yang kebayangkan kalau misalnya Pak Rafif kerja, saya kerja, kita mau bikin laporan lah seperti itu, misalkan laporan inventaris lah seperti itu. Pak Rafif buat, nah di cabang Pak Rafif saya juga buat seperti itu. Seperti ada yang di contoh ini seperti itu. Jadi masing-masing membuat apa namanya file-filenya, ya macam-macam ya, maksudnya itu aset manajemen, bisa yang lain sebagainya, file-file performance, information, payment, bahkan bisa saling terkait satu sama lain. Nah, kita kalau mau kerjasama kan ya susah ya, Pak Raffi kirim saya email ataupun kita share file seperti itu. Nah, belum lagi lokasinya terpisah, ada di laptopnya Pak Raffi atau di laptopnya saya seperti itu. Nah, dengan mengumpulkan data pada suatu tempat, bukan share file loh Pak ya, iya, betul. bukan share file di cloud ya, tapi ditaruh dengan menjadi database, kita itu memungkinkan untuk kita memproses data itu, diekstraksi, dikombinasi, disaling terkait sama lain, jadi semacam harta karun, Pak seperti itu. Jadi bahkan ya Gilbert udah jelas tren sekarang ya, bahkan behavior kita di handphone aja pun udah jadi kayak harta karun ya untuk beberapa provider. Jadi iklan seperti itu. Benar sekali. Kita seperti itu. Udah kebayangkan kalau kita utilize ini di sisi pekerjaan seperti itu. Benar-benar menarik sih. Ya, dengan mengkombinasikan data-data itu kita bisa memungkinkan untuk membuat new value. Jadi ya transformasi. Jadi kata kunci daripada webinar hari ini adalah transformasi. Ya. Dan kita udah punya kebanyakan perusahaan-perusahaan itu, ya, survei kita itu tadi, mereka sudah punya Pak file Excel. Para tentunya pasti punya kan banyak file Excel. Iya, benar. Punya pasti file Excel yang baik pribadi ataupun yang digunakan nantinya untuk bersama kepada rekan-rekan lainnya. Iya. Dan biasanya masih ada di lokal beberapa kan. Betul, pasti banyak. Dan sayang sekali kan kalau hanya ditaruh saja. Iya, benar. Nah, jadi ini adalah apa namanya pembuatan database itu, ya ada semacam cycle-nya seperti itu Pak. Jadi ada data efficient cycle. Jadi dari file Excel itu ya memang kita bisa pindah ke database, tapi biasanya ada sedikit proses dari ya kita definisiin dulu masalahnya apa, terus kita collect file Excel-nya, kita proses, kita analisa. Ini nih secara umum ya kalau kita mau ubah ke sistem ke database. Analisa data penyebab, kita mau analisa apa yang kita butuhkan datanya, dan kemudian problem solve seperti itu. Nah biasanya problemnya 80% pekerjaan dari survei SCSK ya. Iya. Pekerjaan itu harus untuk collect data Pak. Benar, itu benar sih. Collect dan proses data. Belum lagi masalah cleansing dan kita harus ada namanya tahap eksplorasi data. Betul. Kebayang kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu punya cabangnya banyak seperti itu. Iya. Bahkan dengan punya sistem pun untuk mengkolek aja pun kadang kita perlu waktu kan. Kebayang kalau misalkan manual seperti itu. Tambah lagi transformasi proses datanya. Tentunya harus antar format beda, kita harus proses datanya, transformasi juga beda spesifik seperti itu. Nah, tadi yang dikolek tadi itu ya bisa macam-macam juga, kertas, Excel, CSV, di prosesnya kan ya pasti kita harus menghandle-nya beda-beda seperti itu. Yang Excel, CSV, ada lagi mungkin dari sumber lain, aplikasi lain misalkan SAP atau apa dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan kita bisa mengkonversi menjadi database, ya itu di sini dijelaskan ya itu jadi bagus. Itu tidak akan tersebar, jadi terpusat, bisa berbarengan
Pak Rafif, saya buat, Bapak Ibu bisa buat data entry secara bersamaan, dimodifikasi secara bersamaan, dan yang paling penting datanya nggak mudah korup, Pak. Oh Iya. iya, benar. Kalau Excel Pak Rafif nge-crash, Kalau Excel kalau sudah nge-crash biasanya kadang kita bingung ya antara cara nge-backup atau minta data ulang lagi kepada Betul. pihak yang share ke kita. Betul Belum sekali. lagi kalau ternyata yang tersimpan di mereka datanya nggak terlalu up to date. Oke. Nah, solusinya adalah self, Bapak Ibu. Jadi self itu singkatan dari Excel by yourself seperti itu. Jadi solusinya adalah self seperti itu. Jadi ya, jadi ini sebelum masuk ke self, ini perbedaan sedikit mengenai antara database, Excel dan spreadsheet. Nanti akan saya jelaskan kenapa solusinya adalah self. Jadi kalau misalkan apa namanya, kita menggunakan Google Spread dan ini Excel ya, ini Excel dan basis data seperti itu, ini Excel. Ini kita ada perbandingan-perbandingan. Sebenarnya Excel itu ya tersebar ya. Google Spread ya bisa jadi terpusat, tapi ya biasanya agak lebih sedikit untuk penanganan. Basis data ya database ya, basis data database ya tentunya lebih terstruktur dan terpusat, dan juga ya jumlah akumulasi datanya itu juga pasti lebih banyak seperti itu Bapak Ibu. Ibaratnya tidak ada limitnya, kita bisa gabungin. Dan tadi yang masalah kerusakan juga seperti itu. Nah, jadi kebayang antara Excel, Google Spread ataupun ya Microsoft Excel online seperti itu sama ya, Excel, Google Spread database itu jauh lebih banyak positifnya dari database. Nah, jika kita pakai Excel ya tentu kita juga bisa pakai Excel kan? Bisa, betul sekali. Jadi karena self ini juga menggunakan database, jadi walaupun ini kita bukan orang ahli IT, terus kita punya file Excel, terus kita kepikiran kita pengen banget nih file Excelnya jadi aplikasi dong, semua orang bisa entry, semua orang bisa menambahkan, menghapus, mengurangi data seperti itu, bahkan nambahin robot seperti itu. Iya. Nah, bisa. Jadi self itu adalah, saya ulangi lagi, adalah alat pengembangan aplikasi tanpa memerlukan kode pemrograman seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini, ya Excel itu di tengah-tengah pada intinya adalah sebuah database seperti itu. Jadi self itu Excel by yourself. Kita bisa mensentralisasikan data kita bisa impor file Excel kita menjadi aplikasi. Bahkan paling basic banget nanti kita akan coba praktekkan, Bapak Ibu, tanpa perlu harus repot-repot, kita bisa langsung bikin jadi aplikasi, udah bisa menambahkan, mengurangi, melihat seperti itu, tanpa perlu repot-repot harus manggil Pak Raffi sebagai programmer, misalkan seperti itu. Oke. Menarik nih. Jadi ini saya sedikit review ulang lagi fitur-fitur dari self. Jadi self itu di belakang layar menggunakan database big data. Ini salah satu jargonnya tren zaman sekarang, AI, seperti robotik, seperti itu. Jadi kayak ChatGPT atau lain sebagainya. Jadi big data itu datanya unlimited. Kenapa unlimited? Jadi karena kita taruh di cloud, data itu terus akan dinamis size-nya seperti itu. Mengikuti dari perkembangan ya, pertumbuhan dari operasional dari data dari masing-masing perusahaan Bapak Ibu seperti itu. Database didedikasikan khusus untuk customer, masing-masing customer punya space slot sendiri seperti itu. Dan yang tentunya yang menariknya adalah Pak Rafif sendiri bisa bikin aplikasi butuh belajar berapa tahun? Kalau untuk belajar aplikasi kuliah pasti nggak bentar ya, apalagi kalau misalnya kita melihat banyak sekali kan di mobile developer dan sebagainya. Kalau dari modul materi dari versi mereka aja untuk khusus itu bisa nyampe 6 bulan. 6 bulan. Dan baru satu project ya. Satu project. Tambah lagi Pak Rafif kuliah aja untuk IT aja 4 tahun kan ya. Betul, untuk bisa paham gitu. Dan tambah lagi harus training lagi 6 bulan dan sebagainya. Nah, dengan self kita bisa hanya mengconvert dari file Excel digambar menjadi aplikasi dan sudah punya database. Dan habis itu kalau mau mendalami lebih lanjut, itu juga mudah sekali untuk membuat aplikasinya. Tapi itu next Pak. Kita save lagi, nanti kita mau ada lagi webinar lagi di bulan depan. Next section. Dan ini yang ketiga ya, karena self itu Excel by yourself, ya tentunya juga dia
mengoperasikannya sama seperti Excel. Sama seperti Excel. Ya. Oke. Oke ya. Jadi 3 langkah ya, kita file Excelnya sudah ada Bapak Ibu, kita convert ke Excel. Ada langkah sedikit 2.5-nya, 2,5 ya. Kreativitas kalau kita mau custom dan lain sebagainya. Dan setelah itu tinggal kita rilis dan jadi. Nanti akan dipraktekkan sama para tim. Ya, jadi jika Anda mempunyai pengetahuan tentang Excel, Anda langsung bisa membuat aplikasi ya. Ya, tata letaknya sama seperti Excel, pakai koordinat kolom dan baris seperti itu, row and column seperti itu, A1, A2 dan lain sebagainya. Dapat ya operasi yang menggunakan penyesuaian lebar gabungan sel dan lain sebagainya. Terus operasi aritmatika itu operasi-operasi di Excel itu lebih dari 100 fungsi, bahkan kurang lebih 200, sekitar 230 something dari operasi di Excel bisa di self ya, kayak paling sederhananya if, VLOOKUP paling sering kan, betul benar. the rounds, max, count, find, left dan lain sebagainya. Nah, masih banyak rumus lainnya. Masih banyak rumus lainnya. Lebih mudah dan cepat dipelajari dibandingkan dengan makro. Nah, di Excel kan juga ada kan? Ada. VBA. Mode developer itu pakai makros. Dan itu pakai Visual Basic. Visual Basic. Itu kebayang pas saya 2 bulan dulu Pak belajar. Lama Pak. Untuk itu baru awal-awal kerja. Dan itu kan pakai bahasanya Visual Basic. Iya betul. Visual Basic pemrograman jadul. Untuk Excel. Kita benar-benar harus tahu pemrograman, logika, looping. Ya ibaratnya konteksnya itu benar-benar IT banget lah seperti itu. Nah, jadi SAP ini sebenarnya mengganti VB makro tanpa perlu tiga baris. Nah, kalau di sini kita pasti pusing nih Bapak Ibu. Ini sorry bahasa Jepang. Ibaratnya nih kita mau nambahin sisipin di sini 2 baris. Kita nih harus bahasa planet apa ini Pak ya? Pakai range, insert, dot value. Nah, bahasa teknikal. Nah, ini sering di Jepang kan ini perintahnya hanya masukkan dari baris ketiga dan geser 3 baris misalkan seperti itu data. Hanya perintah-perintah seperti itu yang kan nanti ditunjukkan di next-nya ya. Jadi kita nanti akan mau demonstrasi juga sama Pak Rafif. Nanti kurang lebih demonstrasinya itu kita mau menggunakan beberapa file template ya, file Excel. Jadi ini ada beberapa, saya punya beberapa Excel nih Pak Rafif. Ceritanya ini saya mau konsultasi sama Pak Rafif. Pak Rafif, ini saya pusing nih Pak. Saya dari bagian finance ataupun accounting. Ini saya mengelola list fix aset saya kayak gitu. Saya harus kalkulasi rumus dan lain sebagainya. Terus saya harus collect dari orang-orang lainnya. Saya pengen ini jadi aplikasi. Semua orang bisa akses ini. Semua orang bisa edit ini seperti itu. Oke. Nah, tolong nanti dibantu ya Pak Raffi. Oke, siap Pak. Ya, jadi nanti kita lihat seberapa mudah nggak sih dari file Excel ini dibuat menjadi aplikasi. Dan ini ya, mungkin nggak cuma bagian accounting ya, mungkin yang lainnya juga ada juga mungkin ini Pak financial calculation kan ya. Iya. Ya, oke. Jadi juga ini juga untuk yang lainnya misalkan kontrak seperti itu. Quotation gitu. Ini legal. Saya dari bagian legal Pak Rafif. Misalkan saya dari legal, ini tetap masih kita konteksnya data entry. Ya, jadi kalau misalnya kita mau dokumen-dokumen itu kita kumpulin kontrak ini misalkan kelihatan ya mungkin saya sudah masih muncul Pak. Oke. Jadi kontrak terus jenis kontraknya apa, tanggal kontrak kurang lebih sama deadline-nya kapan dan lain sebagainya, statusnya seperti apa, seperti itu. Jadi ya mungkin konsepnya sama, Excel kita data entry, cuma bedanya di sini ini ada data tambahan, saya ada field di sini ya, saya nyiapin tanggalnya, terus ada compliance check seperti itu. Ya, ini juga apakah bisa dibuat di Excel. Kemudian satu lagi adalah order, misalkan saya order form, misalkan saya di procurement Pak, misalkan seperti itu saya mau purchase order untuk peralatan IT misalkan seperti itu,
ataupun peralatan lain sebagainya. Ya mungkin ini formatnya lebih kayak surat ya Pak ya mungkin ya. Di sini ada fieldnya juga sama, surat kepada siapa, ordernya siapa, alamatnya di mana. Terus di sini ada detail item seperti itu Pak. Terus di sini saya tambahin juga remark seperti itu keterangan. Nah ini mulai bertambah kan variasinya Pak ya. Dan yang terakhir ini ya mungkin campur-campur sedikit apa namanya apa sih namanya kolom sebentar Pak. Financial conclusion ya. Jadi ini campur-campur kolom. Misalkan saya punya dari baris kayak gini. Jadi misalkan saya punya di perusahaan saya misalkan punya ya account seperti itu, account dengan di banyak negara seperti itu. Misalkan dengan kode C100 di negara Indonesia, Jepang saya punya sekitar 150 dan 100. Nah, saya ingin dibuat seperti ini, Pak. Jadi ini ada kode, ada juga negara seperti itu, pivot lah ya Pak ya gitu ya. Juga ada, saya mau tambahin juga ya mungkin keterangan dari C1 sampai 300 itu dari bank, misalkan ini antara tabungan biasa, dari yang ini deposito seperti itu. Nah ini ada rumus-rumusnya juga di total seperti itu berapa. Jadi saya mau manage account saya seperti itu ya. Jadi kurang lebih ada 4 yang akan kita coba demokan. Kita coba lihat seberapa mudah sih menggunakan dengan